Irham, aku membelalakan netraku tak percaya, ia mengangguk. Irham Setiabudi, sekali lagi ia mengangguk dengan pasti. Dia ada di kota ini Rum, dia juga bekerja di sini. Dia sudah jadi bos Rum. Kalau kamu lihat dia pastilah kamu akan takjub karena dia lebih tampan tapi, dari dahulu kamu itu seperti tidak tertarik dengan 5 sekawan apalagi si Irham. Aku aja yang sudah terikat dengan Fajar masih mengaguminya, hihihi. Ah Sri, kamu enggak tahu saja sebenarnya aku sangat menyukai Irham, di hatiku sampai saat ini masih tersimpan namanya. Ah seandainya aku, Rum, iya, saat itu Irham ke rumah Nyonya dan kita ketemu, sempat ngobrol sih, sejak itu. Rum, suara Nyonya Esti memanggilku. Bentar ya Sri, aku tinggal dahulu, aku segera berlari menghampiri Nyonyaku itu, maaf Nyonya ada apa? Itu, kamu siap-siap kita akan ke rumah Mama. Sekarang? Iya, boleh tidak kalau hari ini saya enggak ikut ke sana? Kayaknya enggak bisa, ini permintaan Chelsea. Aku membuang nafas pelan, ada rasa kesal di dadaku karena aku masih ingin mengobrol dengan Sriati. Aku siap-siap, pastinya menginap dan Sriati pun pamit pulang. Selama seminggu aku berpikir keras dengan permintaan Sriati, hingga akhirnya hari ini dia akan pulang. Sehari yang lalu aku sudah izin ke Nyonya Esti bahwa aku ingin berhenti bekerja di rumahnya dan pindah ke rumah Nyonya Yeni dengan alasan di sana tidak ada art bagian memasak sementara di rumah aku. Hanya sebagai pengawas. Memang sih gajinya sama dengan job kerjaku yang sedikit, tapi jika bisa berguna untuk orang lain kenapa tidak, lagian juga biar kalau mengaji malam aku lebih dekat dan teratur. Aku masih was-was menunggu jawaban Nyonya dan Tuan, kulangkahkan kaki menuju rumah Nyonya Yeni untuk bertemu temanku itu. Aku ingin mengantar kepergiannya sampai terminal. Sampai di sana, Sri sudah siap dengan tasnya. Tinggal menunggu kedatanganku, maaf, aku telat. Enggak apa-apa, ini juga dan Sofyan baru datang. Yuk masuk mobilnya. Aku membantu Sriati mengangkat koper dan tasnya ke dalam mobil dibantu dan Sofyan, masuk saja kalian. Terlihat Nyonya Yeni sudah duduk di depan. Ketika sudah di dalam, Sri sudah semua, tidak ada yang ketinggalan? Enggak ada Nyonya. Yuk Yan, berangkat, perintah Nyonya, mobil pun melaju ke terminal. Suasana di dalam mobil sepi. Aku dan Sriati hanya diam saling menatap. Ketika di terminal aku menunggu Sriati sampai bisnya berangkat, aku menitipkan beberapa uang dan bingkisan buat emak, tak lupa aku selipkan amplop sebagai kado dariku untuk pernikahannya. Hati-hati Sri, semoga selamat sampai tujuan dan sehat-sehat saja sampai pernikahan. Amin, makasih Rum, kami pun berpelukan. Rum semoga kamu mendapatkan suami yang baik. Tahu enggak Rum dan Sofyan orangnya baik, dan sekarang ia lagi sendirian, maksudmu apa Sri? Berangkat, yang bukan penumpang silakan turun kita mau berangkat. Tuh Rum, turun sana, aku berjalan menuju pintu bis dan melambaikan tanganku ke arah Sri. Begitu di bawah bis yang sudah dari tadi mesinnya dinyalakan, akhirnya mundur dan berangkatlah meninggalkan terminal kota. Selamat jalan Sri, kini aku di kota tanpamu. Batinku sambil menatap kepergian bis yang semakin menjauhiku. Ku berjalan kembali, berbalik hendak ke arah angkot yang ngetem namun ada yang menarik tanganku. Aku kaget, spontan ku kibaskan tanganku. Dan Sofyan, maaf, ikut aku, kamu itu sudah kupanggil-panggil berkali-kali tapi enggak dengar Rum. Oh, emang iya dan? Kirain kalian sudah pulang? Belum, tuh Mama menunggu di sana, yuk ke sana, aku mengikutinya. Nyonya Yeni sedang duduk di kursi tunggu terminal. Tak kusangka mereka menungguku. Kita pun menuju ke mobil dan di dalam mobil mereka bercakap-cakap tapi aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Aku duduk di belakang. Rum, kita mau mampir dulu ke rumah adikku tapi cuma sebentar. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Nyonya. Oh iya, jika Ibu Esti tidak memberimu izin pindah bekerja di rumahku tidak masalah Rum, kamu tetap mengaji ke rumah ya. Iya Nyonya, jangan panggil saya Nyonya, panggil saja Ibu dan Bapak. Sriati juga sudah aku suruh begitu tapi tetap saja begitu. Maaf Nyonya, bagi kami itulah cara untuk menghormati majikan kami. Bukan begitu Rum, enggak apa-apa kok panggil Ibu dan Bapak. Malah kami senang kalau dipanggil begitu. Nyonya Yeni menghadap ke belakang dengan tersenyum lebar, aku jadi malu. Terpaksa kuanggukkan kepalaku mengiyakan permintaannya. Sesampainya di rumah adiknya. Terlihat rumahnya sederhana, rumah yang boleh dibilang kecil jika dibandingkan dengan rumah kakaknya tapi terlihat terawat dan asri. Kakak, masuk, terlihat seorang wanita dengan jilbab panjang menjulur ke bawah tersenyum menyambut kami.
Kakak beradik itu cipika-cipiki sementara Den Sofyan mengangguk pelan ke bibinya. Ini siapa kak? Calonmu Yan? Den Sofyan hanya senyum saja, sementara aku bingung. Apakah yang dimaksud aku? Ini Arum, dia, temannya Sriati. Oh. Aku salim kepadanya namun tanganku langsung ditariknya. Akhirnya kami cipika-cipiki. Kami berempat masuk ke dalam, memang rumahnya terlihat sederhana dari luar tapi di dalam semua barang terlihat mewah. Aku tahu mewah karena sebagian banyak benda yang ada di dalam rumah ini mirip yang ada di rumah Nyonya besar. Paman mana? Bi, biasa ada panggilan kajian mingguan di Masjid Baitur Rahman. Wah, nambah lagi job Bi. Alhamdulillah, semoga amal kita juga bertambah. Mereka semua tersenyum. Sebentar, aku ke dalam ya. Tak berapa lama dia datang membawa 4 minuman di cangkir. Nikmati teh dan cemilannya kak, Yan, Rum. Kami minum bersama-sama sambil mengobrol. Aku hanya sebagai pendengar mereka. Baik kak, nanti aku sampaikan kepada suamiku. Kami pun akhirnya pamit. Rum, itu tadi adik perempuanku, suaminya seorang ustadz dan bisa dibilang dia juga ustazah. Kalau seminggu sekali aku mengaji kepadanya meskipun dia adikku, dan bapak ke suaminya. Oh gitu bu, iya Rum. Makanya nanti kalau kamu jadi pindah bisa ikut kami pengajian. Selama ini Art yang di rumah selalu ikut kami setiap Kamis malam ke rumahnya. Kalau yang Senin malam memang khususkan kajian di rumah untuk yang mau ikut saja. Aku mengangguk, tibalah kami di rumah, ketika aku hendak turun dilarang oleh Bu Yeni. Antar Arum ke rumah Bu Estian? Beres ma, aku tak bisa menolaknya. Akhirnya mobil pun melaju kembali. Aku yang sudah pasrah tidak diizinkan pindah. Malam itu kaget dipanggil Tuan Sanjaya agar menghadap ke ruang keluarga. Di sana Nyonya Esti sudah menunggu duduk di samping suaminya. Kamu tetap ingin pindah Rum? Tanya Tuan Sanjaya ketika aku sudah duduk di depan mereka, ada meja di hadapan kami. Aku pun mengangguk. Baiklah, jika kamu memaksa. Aku terpaksa setuju. Aku langsung mendongakkan kepalaku ke mereka tak percaya. Beneran Tuan, Nyonya? Saya boleh pindah kerjanya? Mereka mengangguk bersamaan. Aku juga sudah bilang ke Mama dan Chelsea, imbuh Tuan Sanjaya. Makasih Tuan, makasih. Mulai besok kamu bisa pindah, Nyonya Esti menambahkan. Baik, Nyonya, Tuan. Saya permisi mau siap-siap. Aku pun meninggalkan mereka dengan perasaan senang. Pagi harinya kuhubungi nomor Ibu Yeni, memberitahukan kepadanya bahwa aku diizinkan bekerja padanya. Ku bilang hari ini juga akan pindah ke sana. Jam 11 siang setelah beres-beres aku pun bersiap-siap akan pindah rumah. Setelah pamit ke Nyonya Esti dan teman-teman aku pun mengangkat tas dan koper keluar rumah. Ah, banyak banget bajuku, belum juga buku-bukuku. 2-3 kali aku akan mondar-mandir dari rumah Nyonya Esti ke rumah Bu Yeni, batinku sambil menghela nafas kasar dengan menatap barang-barangku yang sudah menumpuk di dalam pagar. Tin. Bersambung.